Salam sehat dan tetap semangat. Masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya pengguna layanan kemoterapi Rumah Sakit Jogja, berikut ini akan kami sampaikan informasi seputar kemoterapi, salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Jogja. Bersama Dr. Ihsan Nur Cahyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, dan tim kemoterapi Rumah Sakit Jogja. Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien kemoterapi. Halo dok, apa sih sebenarnya kemoterapi itu? Ya, apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah memasukkan obat ke dalam tubuh yang bertujuan untuk membunuh sel-sel yang bersifat ganas atau sel malignan atau sel tumor, dan di mana sel-sel tumor atau sel ganas ini bisa bersifat padat atau solid atau non solid. Apa itu contoh tumor solid? Tumor solid seperti yang kita ketahui kebanyakan, misalnya tumor di kepala, tumor di leher, tumor di payudara, tumor di saluran cerna, atau di tulang dan sebagainya. Sedangkan tumor yang non solid contohnya adalah seperti tumor-tumor leukemia. Makanan apa saja yang harus dikonsumsi agar saya tidak transfusi selama kemoterapi ya dok? Makan apa saja yang bisa dimakan atau yang boleh dimakan untuk menjaga supaya tetap fit dalam menjalani kemoterapi. Sebetulnya pada dasarnya apa yang kita makan sehari-hari itu sudah cukup. Makanan yang kaya karbohidrat, kaya protein, kaya lemak, cukup vitamin, selama dimakan sesuai dengan porsi sehari 3 kali, sebetulnya sudah cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Hanya karena kemoterapi ini memang ada konsekuensi, kadang bisa menyebabkan suatu kondisi mielosupresi yang bisa mengakibatkan gangguan pada produksi sel darah merah atau sel darah lainnya, sehingga mungkin saja itu tetap membutuhkan suplai asupan tambahan atau mungkin nanti ditambah dengan transfusi. Dok, boleh tidak saya maju atau mundur kemoterapi dari jadwal yang sudah ditentukan? Untuk jadwal kemoterapi memang sebaiknya mengikuti protokol kemo yang sudah ditetapkan, karena itu adalah protokol yang sesuai dengan evidence base terbaik. Pertanyaannya apakah boleh maju? Jawabannya adalah tidak. Kalau mundur masih dimungkinkan bila ada perubahan atau ada kebutuhan, misalnya syarat pemenuhan kemoterapi yang tidak terpenuhi. Apakah pasien kemoterapi boleh tetap bekerja? Kira-kira aktivitas apa ya dok yang harus dibatasi? Untuk aktivitas fisik, pasien-pasien yang menjalani kemo tentunya akan kembali ke individual masing-masing yang bisa menilai kemampuan fisik untuk beraktivitas. Pada dasarnya adalah pasien kemo tetap boleh bekerja seperti biasa, tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada pembatasan. Bila dirasa memang memiliki keluhan atau merasa lebih tidak enak dengan saat menjalani kemoterapi, itu tentunya pembatasan aktivitas fisik sangat dianjurkan. Dok, biasanya efek samping kemoterapi itu muncul berapa hari setelah kemo dan apa saja efeknya? Ya, efek samping yang bisa terjadi saat pemberian obat kemoterapi tentunya ada beberapa. Yang pertama misalnya keluhan mual muntah akibat kemoterapi, kemudian ada gangguan pada pertumbuhan sel rambut atau rontok, kemudian ada gangguan pada produksi sel-sel darah. Nah, ini bisa terjadi kapan? Bisa terjadi segera setelah kemo atau terjadi pada beberapa hari setelah pemberian kemoterapi. Seperti apa sih gambaran proses kemoterapi itu? Ada beberapa macam metode pemberian obat kemoterapi, di antaranya adalah melalui oral.
pil, kapsul, atau cairan yang diminum. Subkutan dengan cara memberikan suntikan obat kemoterapi pada otot. Topikal yaitu dengan cara krim gel yang dioles pada permukaan kulit. Intraarterial dengan cara menyuntikkan cairan kemoterapi ke dalam pembuluh darah arteri dengan metode transarterial chemoinfusion atau transarterial chemoembolization. Intraperitoneal dengan metode operasi serta kemoterapi intraperitoneal hipertermik atau HIPEC pada rongga perut. Intratekal pada tulang belakang, intravena melalui bolus atau drip, dan intravesikan di mana obat kemoterapi diberikan pada kandung kemih. Saat ini kemoterapi Rumah Sakit Jogja baru dapat melayani 3 metode pemberian obat kemoterapi, diantaranya adalah melalui oral atau diminum, melalui suntikan subkutan, dan melalui intravena atau cairan infus. Pada kemoterapi oral, dokter memberikan resep pada layanan rawat jalan sehingga pasien mengkonsumsi obat kemoterapi secara mandiri di rumah sesuai protokol yang telah diberikan oleh dokter. Sedangkan untuk kemoterapi suntikan subkutan di Rumah Sakit Jogja digunakan sebagai terapi hormonal pendamping kemoterapi infus, kemoterapi oral, atau digunakan sebagai kemoterapi hormonal tunggal apabila pasien memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh dokter. Kemoterapi intravena atau infus. Pada kemoterapi infus, obat kemoterapi dicampur dengan cairan infus, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui tetesan infus dengan kecepatan yang sudah diatur. Berbeda dengan cairan infus biasa, beberapa obat kemoterapi dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah jika merembes keluar dari jalur infus. Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses kemoterapi antara lain, hindari menekuk pada sisi tangan yang dipasang infus. Gunakan tangan yang tidak terpasang infus untuk makan dan minum atau bisa dibantu keluarga. Saat ke kamar mandi, gunakan sisi tangan yang tidak terpasang infus dan perhatikan kelancaran tetesan infus. Lebih disarankan menggunakan pampers atau pispot selama kemoterapi. Segera lapor pada perawat jika terjadi rasa terbakar, rasa pedih atau perih, bengkak, merah, melempuh, infus macet, rasa nyeri atau tidak nyaman di tempat pemasangan infus. Alur pasien kemoterapi. Alur pasien kemoterapi dimulai dari kunjungan pasien ke polihemato-onkologi. Pasien datang dengan membawa surat rujukan hasil operasi atau keluhan lain, terlebih dahulu melalui proses screening dan pemeriksaan suhu tubuh. Selanjutnya, pasien mengambil nomor antrian berdasarkan kategori. Kategori A untuk pasien umum, kategori B pasien BPJS, dan kategori C untuk pasien khusus lansia, ibu hamil, atau ruangan khusus. Kemudian, pasien menuju loket pendaftaran untuk menunggu panggilan verifikasi berkas, jaminan awal, dan pembuatan SEP online. Jika berkas sudah lengkap, maka pasien akan mendapatkan nomor antrian poliklinik hemato-onkologi. Selanjutnya, pasien menuju polihemato-onkologi untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter spesialis. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pasien memerlukan tindakan kemoterapi, maka dokter akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang medis lain jika diperlukan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pasien kembali lagi ke polihemato-onkologi untuk bertemu dengan dokter. Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat kemoterapi, maka dokter akan memberikan protokol kemoterapi dan akan dilakukan penjadwalan kemoterapi. Jika hasil pemeriksaan ada yang belum memenuhi syarat untuk kemoterapi, maka dokter akan memberikan terapi perbaikan kondisi seperti transfusi, terapi obat, atau terapi lainnya sampai kondisi pasien memenuhi syarat untuk kemoterapi.
jalur ke ruang kemoterapi. Pasien datang sesuai jadwal yang sudah diberikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan suhu tubuh dan screening. Selanjutnya mengambil nomor antrian berdasarkan kategori pasien. Untuk pasien kemoterapi mengambil nomor antrian kategori C. Menuju loket pendaftaran untuk menunggu panggilan verifikasi berkas dan pembuatan SEP online. Jika berkas sudah lengkap, maka pasien akan mendapatkan nomor antrian ke ruang kemoterapi. Selanjutnya, pasien menuju ke ruang kemoterapi. Di ruang kemoterapi, perawat akan kembali memeriksa kelengkapan administrasi seperti hasil operasi, protokol kemoterapi, pemeriksaan laboratorium, dan penunjang medis lain jika diperlukan. Setelah berkas administrasi lengkap, selanjutnya pasien akan dilakukan pemeriksaan antropometri, rekam jantung, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan oleh dokter jaga kemoterapi. Selanjutnya, jika hasil pemeriksaan dari dokter jaga memenuhi syarat untuk kemoterapi, maka akan segera dilakukan pengoplosan obat untuk proses kemoterapi. Sedangkan jika hasil pemeriksaan dokter ada hasil yang belum memenuhi syarat untuk kemoterapi, maka pasien akan kembali dikonsultasikan pada dokter penanggung jawab kemoterapi untuk mendapatkan program terapi perbaikan kondisi sampai kondisi pasien siap untuk melakukan kemoterapi. Tidak perlu takut atau khawatir mengakses layanan kemoterapi di Rumah Sakit Jogja. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pasien senantiasa menjadi prioritas layanan kami. Salam sehat dan tetap semangat.